kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Andes Haji Budi Ahmad Mansur, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pendidikan. Baiklah, materi kali ini kita akan membahas tentang analisis butir soal. Akan dipandu langsung oleh saya, Miming Maida, selaku moderator, dan pemateri pertama akan dipaparkan langsung oleh Narti Destiana, materi kedua akan dipaparkan oleh Aceh Aprija, materi ketiga oleh Rahmat, dan materi keempat oleh Muhammad Rodin. Selamat menyimak presentasi dari kelompok 2. Pengertian analisis butir soal. Analisis butir soal adalah proses untuk menilai kualitas setiap soal dalam suatu tes. Tujuannya adalah agar soal yang digunakan benar-benar efektif dalam mengukur kemampuan siswa secara objektif, adil, dan terukur. Yang selanjutnya yaitu tujuan analisis butir soal. Tujuan dari analisis butir soal ini ada 4, yaitu yang pertama, validitas, yaitu untuk mengetahui apakah soal tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, reliabilitas, yaitu untuk mengetahui konsistensi atau kestabilan hasil tes. Yang ketiga, tingkat kesukaran, yaitu untuk mengetahui tingkat kesulitan soal bagi siswa. Yang keempat, daya beda, yaitu untuk mengetahui kemampuan soal membedakan antara siswa yang pintar dan siswa yang kurang pintar. Materi selanjutnya adalah metode praktikum. Kami menggunakan pendekatan praktikum dengan langkah yang pertama, menyusun soal pilihan ganda sebanyak 10-20 soal. Yang kedua, memberikan soal tersebut kepada minimal 30 siswa sebagai sampel. Yang ketiga, mengumpulkan jawaban dan membuat tabel skor. Yang keempat, menganalisis hasil menggunakan Excel atau aplikasi seperti Anates untuk mengetahui validalitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda. Pertama, validalitas. Validalitas adalah sejauh mana suatu soal mampu mengukur apa yang harus diukur. Dihitung menggunakan kolerasi antara skor soal dan skor total. Jika nilai skor lebih dari 0,30%, maka soal dianggap valid. Jika kurang dari itu, soal perlu direvisi atau diganti. Selanjutnya ada reliabilitas. Reliabilitas adalah sesuatu yang menunjukkan keandalan atau konsistensi suatu tes, di mana rumus reliabilitas ini adalah K-20 atau K-21. Dan jika reliabilitas ini lebih dari 0,70, maka dikatakan reliable atau konsisten. Semakin tinggi reliabilitas, semakin tinggi juga konsistensi suatu tes tersebut. Selanjutnya ada tingkat kesukaran. Tingkatnya itu seberapa sulit atau seberapa mudah soal tersebut. Ada yang P lebih dari 20, ada yang P sama dengan 0,70 sampai 0,30, dan ada P yang sama dengan 0,30, di mana tingkat kesukaran ini idealnya adalah sedang. 7. Daya beda. Daya beda menunjukkan kemampuan soal membedakan siswa yang menguasai materi dan yang tidak menguasai materi. Rumus B sama dengan benar kelompok atas sampai benar kelompok bawah atau setengah jumlah siswa. Kriteria D lebih dari 0,40 artinya sangat baik. 0,30 sampai 0,39 artinya baik. 0,20 sampai 0,29 artinya cukup. Kurang dari 0,20 artinya buruk atau perlu direvisi. 8. Contoh hasil analisis. Sebagai contoh, soal nomor 1 memiliki tingkat kesukaran sembilan 0,60 atau sedang. Daya beda
sama dengan 0,42, artinya baik. Validitas sama dengan 0,55 atau valid. Artinya, soal ini layak digunakan, sedangkan soal dengan daya beda kurang 0,20 atau validitas rendah perlu diperbaiki atau dihapus. Analisis butir soal sangat penting untuk mengevaluasi kualitas soal berdasarkan 4 aspek utama, yaitu validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda. Dari materi yang dipaparkan oleh kelompok 2 dapat disimpulkan bahwa soal yang baik bukan hanya soal yang terlihat rapi atau menarik, tetapi harus benar-benar mampu mengukur kemampuan siswa secara objektif, konsisten, dan tidak terlalu mudah atau sulit, serta mampu membedakan antara siswa yang memahami materi dan yang belum memahami materi. Dengan melakukan analisis soal, kita dapat menyusun soal yang lebih efektif dan tepat sasaran untuk mendukung proses